Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di channel Balighani Walau Ayat. Sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Apa itu nazar? Nah, sumpah dan nazar. Sumpah adalah menguatkan sesuatu dengan menyebut nama Allah yang tertentu atau menyebut sifat-sifatnya. Jadi sumpah itu adalah sesuatu yang kita kuatkan ucapannya dengan menyebut nama Allah atau sifat-sifatnya, ya, atau sifat-sifat Allah itu sumpah tuh. Nah, adapun sumpah dengan menyebut selain dari nama Allah, maka sifat sumpah ini tidaklah sah menurut agama kita. Misalnya aku bersumpah demi apa? Demi mamak kau, demi bapak kau, tidak sah tuh. Kan ada kita tuh. Sumpahlah, sumpah demi apa? Demi bapak aku, tidak ada sah. Tapi yang namanya di syariat sumpah yang memang itu harus mengandung resiko, mengandung daripada sesuatu yang nanti akan ada denda kalau dilanggar, itu adalah sumpah yang disebutkan nama Allah. Wallahi, tallahi, billahi, itu adalah kalimat qasam. Tapi kalau kalimat-kalimat lain dengan bahasa-bahasa Indonesia, bahasa Jambi, bahasa boleh. Kalau disebut nama Allah, maka itu berlaku sumpah. Dan demi Allah, demi yang Maha Rahman, demi yang Maha Rahim, itu berarti berlaku sumpah. Nah, kemudian sifat-sifat orang yang sah dalam sumpahnya. Orang yang sah sumpahnya itu satu, memenuhi syarat, dia harus mukallaf, yaitu berakal dan balik. Kalau orang yang belum balik bersumpah, tidak diterima sumpahnya. Anak kecil bersumpah, tidak diterima sumpahnya. Kemudian bersumpah atas kemauan sendiri. Orang yang dipaksa tidak sah sumpahnya. Kemudian yang ketiga dengan sengaja. Aku bersumpah tadi itu dengan sengaja, tapi kalau kita tercetus atau terlepas ngomong, maka sumpahnya tidak berlaku. Nah, kemudian yang terakhir tentang sumpah ini, apa resiko apabila kita melanggar sumpah? Apabila seseorang melanggar sumpah, maka orang tersebut wajib membayar kafarat, yaitu denda untuk pengampunan dari pelanggaran sumpah tadi. Ada 3. Yang pertama, kalau ibu melanggar sumpah, maka wajib memberi makan 10 orang miskin dengan makan yang sah buat fitrah. Artinya dengan bahan yang untuk bayar fitrah, yaitu bahan pokok. Tiap-tiap seorang 1/4 takaran fitrah, kira-kira 3/4 liter, ya, beras atau kurma, gitu ya. Kemudian yang kedua, orang yang melanggar sumpah memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Pakaian apa saja yang sesuai dengan keadaan yang mereka pakai, ya, ataupun yang biasa mereka pakai. Kemudian yang ketiga, yang namanya kafarat untuk orang yang melanggar sumpah, yaitu memerdekakan hamba sahaya. 3 inilah. Memberi makan 10 orang miskin, memberi atau ini salah satunya, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Kalau ketiga ini tidak mampu, maka minimal berpuasa 3 hari. Maka kafarat melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Ya, jadi kalau kita bersumpah, melanggar sumpah, maka puasalah 3 hari. Ya, nah, cuman jangan pula ini kaget dijadikan senjata sama ibu. Dikit-dikit bersumpah sama laki. Kaget sudahnya dilanggar sumpah tadi, aman bela. Kaget aku puasa 3 hari selesai sumpah tadi. Nah, jangan ya. Nah, yang terakhir yaitu nazar. Masih ada 2 menit lagi. Nazar. Apa itu nazar?
Nazar adalah janji tentang kebaikan yang asalnya tidak wajib menurut syariat, tapi sesudah dinazarkan menjadi wajib. Syarat untuk menjadinya wajib nazar tadi itu atau sesuatu yang tadi dijanjikan tadi ada dua macam. Nih cara nazar nih Bu, supaya Ibu dipaham. Yang pertama, menjanjikan ibadah apabila dia mendapat nikmat atau keuntungan atau karena terhindar dari bahaya. Umpamanya seorang berkata, kalau saya dikaruniai oleh Allah ini nih anak, saya akan berpuasa 5 hari karena Allah. Nah, berarti itu kalau dikasih anak berarti nazar tuh. Kalau seandainya saya pergi ini nih selamat sampai tujuan tidak ada halang rintang, kaget saya nak nazar potong kambing, maka tu wajib tu potong kambing. Jadi nazar yang pertama itu kita ucapkan janji tadi itu, tapi dengan syarat kita tadi mendapat nikmat atau dijauhkan bala, lalu kita berjanji atas nikmat atau menjauhkan bala tadi, kita berjanji melaksanakan sesuatu, maka itu nazar wajib. Atau yang kedua, mewajibkan ibadah dengan tidak ada sebab. Kalau tadi ada sebabnya, sebab ada kita dapat rezeki, sebab dijauhkan daripada bala, baru kita berjanji, itu nazar yang pertama. Yang kedua, mewajibkan ibadah dengan tidak ada sebabnya. Misalnya dia berkata, saya akan berpuasa bulan ini 3 hari karena Allah, atau saya akan sholat 2 rakaat. Kita ni cuma niat nih, sama dengan yang Ibu As kemarin tanyakan ya. Saya nak ini, kemarin Ibu ada bertanya tak? Saya nak ini nih kaget. Kita kepingin melaksanakan kebaikan, niat itu tuh. Bagaimana pendapat para ulama? Apakah itu nazar apa tidak? Dengar nih. Nah, nazar yang tadi yang kedua ini menurut sebagian ulama adalah wajib jatuh nazarnya. Wajib dikerjakan sebagaimana hukum nazar pertama. Itu pendapat sebagian ulama. Tetapi pendapat yang kedua bahwa apabila kita meniatkan untuk melaksanakan satu ibadah atau kebaikan tadi tanpa ada sebab, maka tidak sah nazarnya tadi, maka tidak wajib ditepati. Jadi tinggal Ibu tadi itu pilihlah. Kalau Ibu menghukumkan aku ngambil yang wajib lah, walaupun aku tadi mengucapkan tadi tidak ada sebab, tapi aku tadi itu aku jadikan itu nazar lah, berarti Ibu wajib. Tapi kalau Ibu ngambil pendapat yang kedua, ini kan tidak ada sebabnya, tidak ada mengharapkan baik atau tidak ada mengharapkan jauhkan daripada bala, maka ini kata para ulama yang kedua itu tidaklah jadi nazar. Paham Bu? Maka yang kemarin Ibu As kemarin tanyakan itu bisa jadi nazar menurut pendapat pertama, wajib dikerjakan. Pendapat yang kedua tidak sah jadi nazar karena tidak ada sebab tadi ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, mungkin kita waktu juga sudah habis untuk ininya. Kita pakai sesi tanya jawab. Kalau memang ada yang kurang paham dari masalah yang saya sampaikan ataupun yang di luar masalah ini, boleh bertanya ya. Boleh ya Ibu ya. Ibu asli ya. Oke. Kekah ya. Cukuran be. Iya. Iya lah lewat balik aja. Tergantung. Kalau yang sunatan tadi itu belum balik, berarti dapat pahala sunnah tadi. Tapi kalau tadi itu sunnahnya tadi lewat daripada balik, maka tidak dapat pahala sunnah. Jadi batasannya balik. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi kira-kira? Ya Ibu, boleh. Kalau seorang bayi lahir badan terbungkus gimana Pak? Kayak mana? Badannya terbungkus dengan kayak Oh, ari, terbungkus ari. Kalau itu saya kurang paham juga, cuman mitosnya itu banyak apa pendapat, ya tak? Ada yang mengatakan kalau terbungkus ari itu tuh kayak kebal atau memiliki kelebihan, ya, atau memiliki keutamaan. Itu wallahu alam ya. Itu saya belum pernah mengkaji itu, cuman dengar-dengar ya.
Allah alam, mungkin kakek bisa dijawab dengan yang lebih ahli ya. Ada lagi kira-kira, Ibu? Oh, Ibu. Niat? Iya. Iya, iya. Ya, maksudnya ibu tadi itu punya nazar. Kalau misalnya anak tadi itu dapat sesuatu ini tadi itu nak mengucapkan doa selamat. Iya, lalu iya, berarti ibu sudah bayar nazar tersebut. Berarti itulah yang paling baik ya. Ya, alhamdulillah berarti itu sudah sesuai dengan syariat. Ada lagi kira-kira? Ibu boleh ibu. Di belakang ibu. Apa tuh? Akikah anak angkat ya. 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 Dan mengakekahkan, yang mengakekah bukan orang tua kandung, bukan orang yang tadi itu berkewajiban menafkahi orang tua kandung. Bagaimana? Apa yang didapat oleh orang yang tadi itu mengakekahkan yang bukan orang tua kandung? Enggak. Maka orang yang tadi mengakekahkan anak yang dia bukan orang tua kandung, maka dia dapat 2 pahala tuh. Yang pertama tadi pahala sodako. Jadi kalau bisa tadi itu kita mengakekahkan anak tadi itu, kita niatkan akekah tadi itu adalah untuk orang tua tadi itu. Akekah tadi itu kita niatkan yang melaksanakannya orang tua si anak tadi, orang tua kandung. Kita niatkan. Maka orang tua yang anak tadi itu, yang orang tua kandung dapat tuh kebaikan daripada kekah tadi. Dia yang dapat kebaikan, kita dapat pahala sedekah dan dapat pahala apa yang didapat oleh orang tua kandung yang kita niatkan tadi itu, yang duit dari kita, ya, maka kita dapat apapun yang didapat orang tua kandung tadi kita dapat. Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang ikut andil dalam satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama dengan yang melaksanakan kebaikan tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Jadi ibu dapat minimal 2 pahala. Pahala sedekah dapat, pahala akikah juga dapat. Kalau ibu niatkan untuk orang tua dia tadi yang mengakikah, maka orang tua tadi itu dapat pahala akikah tadi, maka dia dapat manfaat daripada terlepasnya gadai anak tadi. Ya, maka lebih abdulnya tadi itu niatkan untuk orang tua kandungnya. Ya, itu yang paling abdul. Tapi kalau ibu meniatkan langsung ibu tidak jadi masalah. Tetap sah. Yang mengakikahkan itu siapa ben boleh, ya. Mengakikahkan diri dewe atau orang lain mengakikahkan daripada anak tersebut boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi kira-kira? Ya. Iya, itu doa niat untuk melaksanakan kebaikan. Salah satu ke majelis taklim minta sehat, ya dah. Nah, maka itu bisa jadi nazar, bisa tidak, ya. Jadi tadi itu ngambil pendapat yang kedua, sebab ibu mengucapkan niatnya tanpa ada meminta sesuatu, ya dah. Nah, maka yang ingin melaksanakan kebaikan, menurut pendapat ulama yang pertama tadi itu bisa dijadikan nazar, berarti wajib untuk dilaksanakan. Pendapat yang kedua tidak sah jadi nazar, maka tidak wajib untuk dilaksanakan. Jadi niat tadi itu bukan nazar, bisa juga jadi nazar. Wallahu a'lam Terima bishawab. kasih Ada telah lagi kira-kira? menonton video ini. Jangan lupa Nggak ada ya? like, share, Mari kita dan doa dulu. subscribe. Astagfirullahaladzim, Komen ya. astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sampai jumpa di video yang lainnya. Semoga berkah dan diridhoi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.